Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'azzani Allah wa iyyakum minadh dhalalah wa minan nar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian tafsir juz 30. Kita masuk ke surat yang ketiga, yaitu surat At-Takwir. Surat ini, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza sama'un fatarat idza sama'un syaqqat." Kemudian surat idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang ingin menyaksikan, ingin melihat matahari, yang ingin melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, surat Al-Infitar, kemudian surat Al-Insyiqaq. 3 surat ini berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Nah, insyaallah kita akan bahas surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, "Idza syamsu kuwirat." Tak kala matahari, kuwirat artinya digulung. Tak kala matahari digulung. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya matahari adalah makhluk yang paling besar yang bisa disaksikan oleh manusia dimanapun mereka berada. Adapun jarak yang disebutkan oleh para ilmuwan, jarak antara bumi ini dengan matahari sangatlah jauh. Tapi kita merasakan panas tak kala di siang hari itu luar biasa panasnya. Padahal jarak kita dengan matahari itu jauh, sebagaimana disebutkan oleh para ilmuwan ya. Mereka menyebutkan jarak antara bumi dengan matahari itu sekitar 150 juta kilo. 150 juta kilo ya. Enggak tahu gimana cara mengukurnya. Yang pasti mereka mengatakan jaraknya sekitar 150 juta kilo. Jauh sekali jarak kita dengan matahari tersebut. Jadi bayangkan bagaimana matahari itu nanti tak kala di hari kiamat akan didekatkan dengan jarak 1 mil, entah itu jarak tempuh atau seperti celak wanita. Yang intinya tak kala hari kiamat nanti
matahari itu akan didekatkan. Nah, tak kala hari kiamat ya, matahari juga akan digulung sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Takwir. Wallahu alam gimana Allah Subhanahu wa taala menggulung matahari, kita tidak tahu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggulung matahari. Baik. At-takwir dalam tafsir disebutkan artinya adalah jam'u ba'dhi syai'i ila ba'd, dikumpulkan satu dengan yang lainnya, seperti orang mengumpulkan imamah, pakai imamah itu kurang lebih seperti itulah. Atau makna yang kedua, idza dhahaba dhaw'uha, jika cahayanya hilang. Ini tak kala matahari cahayanya hilang, tidak ada lagi cahaya matahari. Terus pendapat yang tiga mengatakan idza rumiya biha, tak kala matahari tersebut dilemparkan. Jadi tafsiran pertama mengatakan takwir itu matahari digulung, yang kedua matahari itu dihilangkan cahayanya, yang ketiga matahari tersebut dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, ini semua tafsir yang sifatnya tanawwu ya. Jadi tafsir itu dia tak kalah berbeda, sifatnya saling melengkapi. Jadi matahari itu mungkin di hari kiamat akan digulung, kemudian dihilangkan cahayanya, kemudian akan dilemparkan matahari tersebut. Nah, ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, asy-syamsu wal qamaru thawrani muqawwirani fin nari yaumil qiyamah. Matahari dan bulan seolah-olah seperti dua ekor banteng yang dilemparkan ke neraka di hari kiamat. Matahari tersebut tak kala dilipat ya, kemudian dihilangkan cahayanya, kemudian dilemparkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi merumpamakan bahwasanya matahari dan bulan itu seperti dua ekor banteng yang akan dilemparkan ke neraka nanti di hari kiamat. Ini bukti bahwasanya luasnya neraka, luasnya api, luasnya neraka. Bayangkan matahari besar dan rembulan yang juga besar dilemparkan, dan itu masih cukup untuk manusia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Para ulama menyebutkan faedah kenapa matahari dilemparkan ke dalam api neraka. Pertama, untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah rembulan. Karena ada di dunia ini orang-orang yang menyembah matahari. Alhamdulillah kita diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini melainkan nikmat Islam dan nikmat iman yang harus kita syukuri bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, matahari tersebut sebagai bahan bakar nanti di akhirat, sebagai bahan bakar untuk membakar para penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nujumu inqadarat, dan tak kala bintang berjatuhan. Inqadarat ay tasaqatat, tak kala bintang-bintang berjatuhan. Di hari kiamat bintang-bintang pada langit itu akan berjatuhan, akan berserakan, lepas dari orbitnya. Taghayyarat, berubah mereka.
Al-Kalbi dan Atha mengatakan, tumtirus sama'u yawma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa'a. Pada hari itu langit menurunkan hujan bintang, maka tidak tersisa satu bintang pun kecuali akan jatuh ke permukaan bumi ini. Tak kala hari kiamat, semua bintang-bintang akan berjatuhan. Ini merupakan perkara yang mengerikan Bapak Ibu sekalian, yang terjadi nanti pada hari kiamat. Kita saksikan di atas kita ini sangat banyak bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak. Seandainya satu meteor saja jatuh ya, sudah menakutkan. Bagaimana kalau bintang-bintang semuanya berjatuhan? Kemudian Allah berfirman, wa idzal jibalu suyirat, dan tak kala gunung-gunung dijalankan. Tak kala gunung Allah Subhanahu wa taala jalankan, dicabut. Kita mengetahui gunung yang begitu besar, Bapak Ibu sekalian, sangat besar sekali. Bahkan disebutkan gunung yang kita lihat itu yang sangat besar, dalamnya lebih besar lagi. Karena Allah jadikan gunung itu sebagai pasak. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak-pasak. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan cabut gunung-gunung tersebut kemudian diterbangkan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qari'ah, yauma takunul jibalu kal'ihnil manfus. Tak kala gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali. Bayangkan bagaimana keadaan manusia tak kala itu, tak kala menyaksikan hari kiamat. Mengerikan. Gunung yang besar seperti kapas yang berterbangan. Bagaimana manusia yang dibanding dengan gunung tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan tak kala unta-unta yang bunting ditinggalkan. Isyar jamak dari usyara, yang mana tak kala unta betina yang dia sudah hamil, umur kandungannya itu sekitar 10 bulan. Jadi unta itu dia melahirkan selama 12 bulan, umur kandungannya 12 bulan. Berbeda dengan manusia berapa? 9 bulan. Manusia 9 bulan, unta lebih lama. Unta 12 bulan. Nah, tak kala di umur unta-unta, tak kala di umur 10 bulan, unta betina yang hamil 10 bulan itu, dan itu sangat dijaga oleh orang-orang Arab. Tak kala mereka memiliki unta, ternyata unta mereka hamil dan usia kehamilannya sudah 10 bulan, itu harta yang sangat berharga bagi mereka. Mereka jaga. Mereka sangat jaga. Mereka sangat takut kehilangannya. Sangat dirawat betul-betul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tak kala unta-unta tersebut di hari kiamat akan ditinggalkan, meskipun itu harta yang berharga bagi mereka. Saking mengerikannya, mereka akan tinggalkan. Kalau sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala, pada hari kiamat kala, jika ada orang yang mengurus unta, apalagi mesti untanya semuanya yang sangat ia sayangi, sudah usia unta betina, sudah usia kandungan sudah 10 bulan, pasti akan dia tinggalkan. Ini sebuah gambaran bahwa pada hari kiamat kelak, apabila ada harta yang paling dicintai, maka dia akan ketakutan dan tidak akan pedulikan harta tersebut. Harta apapun yang sangat ia cintai akan ia tinggalkan karena kedahsyatan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa idzal wuhushu husyirat, dan tak kala binatang-binatang liar dikumpulkan.
Terkait dengan husyirat ada dua pendapat di antara para ulama tafsir. Pertama mengatakan tak kala binatang-binatang umitat, yaitu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua yaitu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan tiada binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka juga umat seperti kita, seperti kalian. Tidaklah kami alpakan, kami ghaibkan mereka sesuatu apapun dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya lah mereka akan dikumpulkan. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa 'ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Di antara ayat-ayat dan tanda-tandanya ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa untuk mengumpulkan semuanya apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendakinya. Apa gunanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan nanti hewan-hewan di hari kiamat? Kenapa hewan-hewan liar? Dan hewan-hewan ada dua jenis, ada hewan-hewan yang al-wuhush, ada yang al-alifa, hewan-hewan yang liar, ada hewan-hewan ternak. Kenapa semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menkisos. Jadi kisos itu bukan cuma sekedar untuk manusia, tapi juga untuk binatang. Allah Subhanahu wa taala nanti akan kumpulkan binatang, kemudian akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seekor kambing yang bertanduk menanduk seekor kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegakkan kisosnya. Allah balaskan kambing yang tidak bertanduk tadi untuk menanduk kambing yang bertanduk. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kuni turaba." Jadilah kalian pasir, jadilah kalian tanah. Selesai, setelah itu barulah persidangan bagi manusia dimulai. Makanya tak kala binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tegakkan kisosnya, kemudian Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian binatang-binatang tersebut tanah. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba seandainya kalau saya hanyalah sebungkah tanah saja. Berharap akan jadi tanah, mau seperti binatang jadi kemudian jadi tanah, tapi tidak demikian. Maka akan dimulailah pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang pernah mereka kerjakan di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in an umrihi fima afna, wa fi riwayah wa an shababihi fima ablah." Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, masa mudanya dihabiskan untuk apa, wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa, tentang hartanya dia dapatkan dari mana, kemudian dia habiskan untuk apa. Kemudian Allah juga akan tanya tentang ilmunya, madza amila bihi, apa yang sudah dia lakukan dengan ilmunya. Artinya semua setelah setelah hewan-hewan dikumpulkan, kemudian ditegakkan kisosnya bagi mereka, kemudian Allah jadikan mereka tanah semuanya. Disitulah awal mula manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa idzal biharu sujjirat, dan tak kalah lautan dibakar. Nanti di hari kiamat lautan akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mengerikan. Bagaimana laut bisa terbakar? Jadi bihar maksudnya bukan cuma sekedar air laut, tapi semua air. Baik itu air laut, air selat, sungai, danau, semuanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal bahril masjur, dan demi laut yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya air laut di dunia ini menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi. Lebih dari 70% bumi ini isinya air. Sangat banyak air. Tanah yang kita pijak ini cuma sekitar 30%. Sisanya air. Baik itu air danau, ataukah air laut ya, ataukah air sungai, ataukah air selat, semuanya. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan air laut tersebut penuh, lalu menutupi bumi ini, akan meluap, kemudian terjadi banjir yang hebat, kemudian air tersebut akan menjadi satu. Nah, ini fenomena yang mengerikan, ma'asyiral ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan bakar air tersebut. Tidak bisa membayangkan air banjir saja, air sungai yang banjir saja sudah cukup mengerikan. Kalau terjadi banjir cukup mengerikan. Ya Allah. Nah, sini enggak terjadi banjir ya? Banjir sini. Banjir enggak ya? Alhamdulillah ya. Ya, di tempat saya dalam banjir. Bukan di Bagas, di kampung. Dalam sekali. Itu sudah menakutkan. Bagaimana tak kalah semua air kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membakar? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membakar air mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, uqidat fasaratun naran tattarimu. Laut dinyalakan hingga menjadi api yang bergejolak. Nah, ma'asyiral muslimina wal muslimat, itulah gambaran tak kala terjadi hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan tak kala jiwa-jiwa dipertemukan. Di sini terjadi 3 pendapat. Apa maksudnya tak kala jiwa-jiwa itu dipertemukan? Maksudnya yang pertama adalah dipertemukan, jiwa itu dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Mungkin ada orang yang atau orang meninggal nanti di hari kiamat akan dipertemukan antara jasad dan rohnya. Orang yang meninggal misalnya di mana enggak ketemu jasadnya, juga nanti akan dipertemukan kembali dengan rohnya. Dan seterusnya. Tadinya roh dicabut kemudian diletakkan di alam barzakh, sedangkan tubuhnya bisa jadi lapuk bersama tanah ya, hilang. Dimakan binatang buas atau dimakan oleh ikan, namun pada hari kiamat akan dikembalikan kepada tubuhnya semula. Itu maksud dari tak kala jiwa dipertemukan.
Taib. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dipertemukan adalah orang-orang akan dikumpulkan dengan orang yang sejalan dengannya. Orang kafir akan dikumpulkan sesama orang kafir. Orang munafik akan dikumpulkan dengan sesama orang munafik. Orang Yahudi akan dikumpulkan dengan orang Yahudi. Orang Nasrani akan dikumpulkan dengan Nasrani. Orang yang menyembah matahari akan dikumpulkan dengan matahari, penyembah matahari. Pezina dikumpulkan sesama pezina. Begitupun dengan orang beriman akan dikumpulkan dengan sama orang beriman. Orang bertakwa akan berkumpul dengan orang bertakwa. Oleh karena itu Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Dan diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Wa idzan nufusu zuwijat, maksudnya seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang sejalan dengan mereka. Makanya kita tidak boleh sembarangan memilih public figure yang dijadikan contoh. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u 'ala ma yuhib. Seorang itu akan dikumpulkan sesuai dengan orang yang dia sukai, orang yang dia cintai. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia sukai, siapa yang ia cintai, siapa yang dia jadikan idolanya. Makanya Nabi SAW senantiasa mengingatkan agar kita memilih teman yang baik-baik dengan harapan kita bisa dikumpulkan dengannya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan dari mereka, bukan orang-orang saleh, dan aku sangat berharap bisa mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat. Bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh, karena orang akan dikumpulkan sesuai dengan siapa yang ia idolakan. Makanya kita jangan sampai salah dalam memilih idola, memilih panutan, karena akan dikumpulkan bersama siapa yang menjadi panutan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, masing-masing manusia pada hari kiamat nanti akan bergandengan bersama kelompoknya masing-masing. Sama kelompoknya masing-masing. Orang musyrik akan berkumpul sama orang musyrik, orang bertauhid akan berkumpul sama orang tauhid, dan seterusnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka nanti pada hari kiamat. Tafsiran yang ketiga, mau baca tafsir yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Tafsiran yang ketiga maksudnya ini disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah, zuwijatin nufusu al-mu'minin bihuril ain. Maksudnya jiwa kaum mukminin akan dipertemukan atau dinikahkan dengan bidadari. Nah, baik. Kemudian Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan tak kala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ya, asal kata mau'udah adalah artinya sesuatu yang diberi beban berat. Karena dari kata wa'ada. Nah, wanita tak kala di zaman jahiliyah tidak ada harganya sama sekali. Bayi-bayi, apalagi perempuan ya, di zaman dahulu tidak ada harganya. Setelah datang Islam, Masya Allah, para wanita itu dimuliakan. Sebelum kedatangan Islam, para wanita itu dihinakan, bahkan dibunuh hidup-hidup. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim.
Tak kala orang-orang dahulu diberi kabar akan ternyata anaknya sudah lahir, tapi ternyata perempuan yang lahir, zalla wajhu, mereka akan merah mukanya, merah padam, saking marahnya. Nggak mau mereka, mungkin anggapan mereka perempuan itu menyusahkan. Akhirnya mereka kubur hidup-hidup ya. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu tak kala membunuh anaknya. Ada yang dibunuh nanti tak kala lahir langsung dikubur hidup-hidup. Ada yang dibiarkan sampai dia berumur 6 tahun. Umur 6 tahun kemudian didandani, dibuat didandani agar cantik ya. Kemudian dibawa ke jurang. Setelah dibawa ke jurang kemudian dilemparkan ke jurang. Begitulah keadaan wanita tak kala di zaman jahiliyah. Bapak Ibu sekalian, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur tak kala Islam datang, Masya Allah. Para wanita mulai dimuliakan. Yang dahulunya tidak ada harga, tidak dihargai ya, dihinakan, wanita mulai dijaga dan dimuliakan. Dulunya wanita diinjak-injak, kemudian diletakkan di atas kepala, dihormati. Para wanita dimuliakan, bahkan diletakkan di bawah telapak kakinya surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awsatul abwabil jannah tahta aqdamil ummahat. Pintu surga yang paling tengah itu adalah di bawah kakinya para ibu. Ini menunjukkan bagaimana para wanita dimuliakan tak kala Islam datang. Yang dulu wanita tidak dapat harta warisan, jangan harta warisan yang harus dibunuh, ternyata wanita dapat harta warisan. Tak kala wanita melahirkan seorang anak laki-laki, maka anaknya harus berbakti dengannya sampai anak tersebut meninggal. Bukan sampai ibunya meninggal. Ibunya meninggal, dia harus tetap berbakti dengan ibunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala ditanya oleh sahabat, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa yang manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian tsumman, ummuka, ibumu. Kemudian tsumman, ummuka. Nabi ulang 3 kali. Tsumma abuka. Kemudian baru ayah. Bagaimana Islam datang dengan memuliakan para wanita. Ibu-ibu sekalian harus bersyukur dengan adanya Islam. Islam inilah yang memuliakan para wanita. Dahulu wanita itu tidak ada harganya sama sekali. Dibunuh mereka. Dibunuh. Dibiarkan hidup tapi dalam keadaan terhina. Tidak ada harganya. Setelah Islam datang, maka jangan mau tak kala ada orang-orang yang ingin merusak Islam, ingin merusak para wanita, mengatakan bahwasanya status wanita dengan laki-laki sama. Tidak sama, tidak sama. Bagaimana wanita hanya dikurung di rumah, tidak boleh kemana-mana. Itu semuanya adalah pembodohan yang ingin merusak para wanita. Jelas Islam datang memuliakan para wanita. Nah, Allah berfirman bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa sih dia dibunuh. Ini merupakan kebiasaan kabilah Arab. Tidak semua, saya tidak mengatakan tidak semua orang Arab, tapi kebanyakan mereka jika ada anak perempuan yang lahir, maka mereka akan kubur hidup-hidup ya. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dan dia bersembunyi, dia tawara minal qaum min su'i ma busyira bihi.
Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Kalau disampaikan kepadanya telah lahir anak kamu, anak perempuan, dia malu kalau ada anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Katanya, apakah akan memeliharanya? Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan. Nah, di antara para ulama menyebutkan, kenapa sih? Apa sebabnya? Mengapa orang-orang Arab jahiliyah dahulu membunuh putri-putri mereka? Yang pertama, karena mereka malu dengan kehinaan. Jadi, adanya anak wanita itu adalah kehinaan bagi mereka. Karena orang-orang jahiliyah dahulu suka perang, sukanya berperang. Tak kala dapat anak perempuan, nggak bisa diajak perang. Disebutkan kisah yang panjang, bahwasanya ada dua kabilah ya terjadi. Maka salah seorang putri dari kabilah tersebut ditawan. Kemudian dia menikah dengan lawannya tersebut. Tak kala mau ditebusi, dia nggak mau. Dia mau bersama kabilah musuh dari kabilah ini. Jadi ada dua kabilah A dan B. Tiba-tiba anak si pemimpin dari kabilah A ini tertawan oleh kabilah B. Akhirnya dia dinikahi. Kemudian tak kala ingin ditebus, ternyata dia nggak mau terima, nggak mau kembali ke kabilahnya. Maka ini yang menyebabkan mereka tidak mau ada anak perempuan. Nah, kedua, Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyah." Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada anak tersebut dan kepada kalian. Nah, karena menurut orang-orang jahiliyah dahulu, tak kala punya anak perempuan hanya menyusahkan. Tidak bisa cari rezeki. Rezeki kan laki-laki, bagi mereka perempuan tidak bisa mencari rezeki, sehingga mereka tidak mau akan hadir dan menyusahkan saja. Ada anak perempuan itu menyusahkan bagi mereka. Nah, kemudian Allah berfirman, wa idza as-suhufu nusyirat, dan tak kala catatan amalan dibuka lebar. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Qurtubi menjelaskan bahwa lembaran-lembaran catatan amal yang berada di tangan para malaikat ditutup tak kala seorang meninggal dunia, dan tak kala hari kiamat dibuka kembali untuk dilihat olehnya hasil catatan amalnya selama hidupnya di dunia. Allah menyebutkan, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasysyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka pada hari kiamat kelak, semua catatan amalan yang pernah kita lakukan selama di dunia ini akan terbuka, dan itu semua akan kita lihat. Dan isi catatan amalan tersebut berdasarkan amalan yang kita lakukan selama di dunia ini. Sehingga pada hakikatnya sebenarnya yang mencatat catatan amalan
adalah kita sendiri. Kita sendiri yang mencatat amalan tersebut. Tak kala kita melakukan sesuatu, berarti kita sedang menorehkan sebuah catatan dalam suhuf, dalam lembaran-lembaran tersebut. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian sedang melakukan perbuatan, suatu amalan, yang amalan tersebut engkau menuju kepada Rabb kalian. Famulaqih, dan engkau akan benar-benar bertemu dengannya. Seorang sedang melakukan perbuatan, apa saja perbuatan tersebut, dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan sedang menuju Allah, melakukan kemaksiatan juga sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Barang siapa yang diberikan catatannya dari sebelah kanannya, catatan amalan. Tak kala Allah mengingatkan kalian sedang melakukan amalan, dan amal apapun yang kalian lakukan sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu. Dan adapun orang-orang yang akan diberikan catatannya, tiba-tiba langsung berbicara tentang catatan. Dan Allah memberikan kebebasan kita untuk melakukan apa saja di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang dipaksa. Nah, kita sendiri yang melakukan. Tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan memiliki konsekuensinya. Nah, baik, kita akhiri. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat yang 11. Wa idza sama kushitat, dan tak kala langit dilenyapkan. Ai wa idza sama'u nuzi'at wa juzibat thumma tuyat, dan tak kala langit dicabut dan ditarik kemudian dilipat. Kushitat itu al-kashtu, seperti orang kalau dia nyembelih kambing ya, kemudian menguliti kulitnya tersebut, itu disebut dengan al-kashtu, menguliti. Ya, langit demikian. Langit juga akan dilepas seperti dikuliti. Fas-sama'u tukshatu kama yuksatul jildu anil kabash wa ghayruh. Maka langit pun dicabut sebagaimana kulit dicabut dari domba. Kulit dicabut, Allahu a'lam gimana, tapi demikianlah yang digambarkan. Kemudian Allah berfirman, wa idzal jahimu su'irat, dan tak kala neraka jahanam dinyalakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Bayangkan ma'asyiral ikhwah, bahan bakar api neraka adalah manusia, batu, bukan bensin, bukan minyak tanah, bukan pertalite, tapi manusia dan batu dan matahari, rembulan, semua menjadi bahan bakar api neraka. Nah,
Kemudian Allah berfirman, wa idzal jannatu uzlifat, dan tak kalah surga didekatkan. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Apa? Surga didekatkan kepadanya. Nah, Masya Allah. Kita saja kalau seandainya jarak mungkin tak kalah manusia dengan surga, tak kalah melihat surga dia jauh, tetap semangat untuk menempuhnya. Tapi surga itu didekatkan malahan kepada orang-orang yang beriman. Allah sediakan surga baginya, kemudian surga didekatkan. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tak kalah menyebutkan itu semua ingin menekankan suatu perkara. Inti dari pembahasan surat ini pada ayat yang ke-14 ini. Apa itu? Alimat nafsun ma ahdarat. Dan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat sebelumnya. Kemudian Allah menjelaskan tujuan sumpah tersebut untuk menekankan dan memastikan bahwa setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia ini. Baik itu berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Bisa jadi dia melihat isi catatan amalannya atau amalan-amalannya datang dalam bentuk tertentu yang menunjukkan akan amalannya tersebut. Inilah jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita lupa apa yang pernah kita lakukan. Umur sudah 50 tahun ya. Kita lupa apa saja yang pernah kita lakukan. Ya atau tidak Bapak Ibu sekalian? Kita sudah lupa apa saja yang pernah dari kebaikan sudah lupa. Keburukan sudah lupa kita. Tapi nanti di hari kiamat kita akan mengetahui dan ingat semua. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Tak kala hari tersebut semua orang akan ingat apa yang telah dia lakukan. Sekarang kita lupa, tapi di hari kelak akan ingat kembali. Nah, maka dari itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Tak kala neraka jahannam didatangkan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Tak kala itu semua manusia akan ingat apa yang pernah mereka lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Di ayat yang lain. Yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Di hari tersebut manusia akan ingat dan tidak berguna lagi apa yang ia ingat. Kemudian dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kalau seandainya saya telah memberikan untuk kehidupanku ini. Artinya dia menyesal. Kenapa tak kala di dunia tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan inilah penyesalan semua manusia. Tidak ada yang menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Siapapun mereka. Orang kafir dan jelas pasti menyesal. Orang-orang berdosa pasti menyesal. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan orang-orang saleh juga akan menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa tidak lebih banyak lagi melakukan kebaikan? Kenapa tidak lebih banyak lagi melakukan ketaatan? Dan semuanya pasti akan menyesal, siapapun dia.
pasti akan menyesal. Tapi ma'asyiral ikhwah, jangan sampai penyesalan itu terlalu dalam. Setiap dari kita pasti akan menyesal, tapi jangan sampai penyesalan itu terlalu mendalam, terlalu mendalam. Nah, kemudian Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang bercahaya, al-jawaril kunnas, yang bintang tersebut beredar di malam hari dan tak kalah siang hari dia terbenam. Wal laili idza as'as, dan malam apabila telah larut. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh yang apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Allah ingin ingatkan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Yang mana Jibril tersebut dzi quwwatin, memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Kemudian muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Nabi malaikat Jibril ditaati dan juga dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian yakni Muhammad bukanlah orang yang gila. Bagaimana orang-orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad tak kalah menyampaikan Al-Qur'an, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai orang gila dan seterusnya. Allah ingin memberitahukan bahwasanya Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad ini yaitu kalamullah, kemudian diwahyukan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah ingin menyebutkan silsilah. Kalau di dalam ilmu hadis, sanad Al-Qur'an dari siapa? An Muhammad, an Jibril, anillahi azza wa jalla. Wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Nabi Muhammad SAW tak kala pertama kali menerima wahyu, melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang dhanin, yang pelit untuk menerangkan perkara-perkara yang gaib. Nabi SAW telah jelaskan semuanya. Lailuha kanahariha, malam itu seperti siang hari. Sesuatunya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa ma biqauli syaitan rajim, dan itu bukanlah perkataan setan. Al-Quran maksudnya bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabu, maka kemana kalian akan pergi? Kemana kalian berpaling meninggalkan Al-Quran ini? Sementara Al-Quran merupakan obat dan petunjuk bagi kalian. Jalan mana lagi yang hendak kalian tempuh yang lebih jelas daripada jalan Al-Quran ini? In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ay yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang menghendaki jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh suatu jalan kecuali sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selesai surat At-Takwir. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ingin ada tanyakan silakan. Nah, kalau nggak ada sih kita akhiri, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Melihat neraka? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Melihat neraka? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Belum tahu. Melihat neraka? Enggak. Nabi SAW man sarra an yanzura ila yaumil qiyamah. Bukan neraka. Saya sampaikan neraka tadi. Saya sampaikan neraka tadi apa? Atau hari kiamat? Kalau hari kiamat saya mohon maaf. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra ya samsu kuwirat ya sama'un fatarat ya sama'un syaqqat. Siapa yang ingin melihat hari kiamat, peristiwa terjadinya hari kiamat maksudnya, seperti dengan mata kepalanya sendiri, hendaknya dia membaca surat ini. Surat yang kita baca tadi, kemudian surat setelahnya nanti surat setelah ini surat Al-Infitar, setelah itu baru surat Al-Insyiqaq. Nah, 3 surat ini semuanya berbicara tentang hari kiamat, peristiwa terjadinya hari kiamat. Matahari akan digulung, bumi akan digoncangkan, apalagi gunung-gunung akan dijalankan, air akan diluapkan, kemudian dibakar. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, bukan neraka. Nah. Jadi itu kalau kita baca berturut-turut itu memang bisa itu. Enggak, bukan. Karena hulayan maksudnya seolah-olah kadang-kadang dia baca itu seolah-olah dia sedang menyaksikan hari kiamat. Dia baca ayat itu, silakan baca. Kan ada sekarang Al-Qur'an terjemahnya sudah ada. Kita baca maksud iza samsu kuwiratnya apa? Tak kala matahari digulung, matahari digulung. Di hari kiamat nanti tak kala terjadi hari kiamat matahari akan digulung. Bagaimana matahari digulung? Air akan dinaikkan. Air wa idzal biharu fujirat. Akan fujirat itu akan memancar, akan keluar semuanya sehingga membanjiri bumi ini. Nah, Allah. Ya. Apa? Lauhul mahfuz. Apa itu? Kitab atau katanya ada? Wallahu a'lam bishawab. Lauhul mahfuz suatu tempat tatkala Allah Subhanahu wa taala meletakkan semua catatan takdir. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Buruj, di akhir surat Al-Buruj, apa ayat surat fi lauhil mahfuz, ayat sebelumnya? Ada ingat? Fi lauhil mahfuz artinya semua catatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam, memerintahkan pena, uktub, tulislah semua peristiwa yang akan terjadi. Kemudian catatan tersebut diletakkan di lauhil mahfuz. Wallahu a'lam apa itu catatan, apakah suatu tempat? Apakah itu catatan semua ataukah tempat catatan? Diletakkan semua tempat catatan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala adalah ciptakan pena. Kemudian Allah perintahkan pena tersebut untuk menulis semua peristiwa yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat. Kemudian di catatan itu diletakkan di lauhil mahfuz. Wallahu a'lam apakah lauhil mahfuz itu catatannya ataukah saya perlu mematikan apakah itu tempat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya tahu. Ya. Saya belum bisa memastikan. Baik, assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz tentang sebagian orang yang berpikir tidak mengapa masuk neraka dulu, karena orang Islam akan masuk surga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya benar. Setiap orang yang beriman pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Tetapi yang harus kita inginkan, ini merupakan pola pikir yang keliru ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naba, labithina fiha ahqaba. Di antara penghuni neraka itu akan diam di dalam neraka ahqaba. Ahqaba itu dari berhukum-hukum. Di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Maksud ahqaba itu apa? Ada yang mengatakan ahqaba itu selama 70 tahun. Ada yang mengatakan ada yang 300 tahun. Kita ambil, ada yang mengatakan lebih dari itu. Kita ambil yang paling kecil saja. Tak kala seorang dimasukkan dalam neraka satu hukum selama 60 atau 70 tahun. 70 tahun dikali 1000. Dikali 1000. Satu harinya dikali, kalau satu hari satu hukum dia dikali 1000, kalikanlah berapa lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana mengerikan neraka Jahannam. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Tak kala di neraka Jahannam, kemudian akan diberi minuman, tak kala dia minum akan hancur mukanya. Kemudian akan hancurlah usus-ususnya tak kala dia minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara hukuman yang paling ringan bagi para penghuni neraka, yudhar, diletakkan di kedua kakinya jamratan, 2 kerikil dari api neraka. Kemudian menggelegaklah kepala otaknya, dan dia mengira bahwasanya ialah yang mendapatkan hukuman yang paling berat, padahal hukumannya yang paling ringan di antara semua penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Dan rasakanlah siksaan api neraka tersebut, dan kami tidak akan menambah di dalam neraka itu kecuali siksaan yang lebih lagi. Setiap hari siksaan aku akan terus bertambah, sampai di antara mereka mengatakan penghuni neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik penjaga neraka, berdoalah, mintakanlah kepada Rabbmu agar kami ini dimatikan saja, minta dimatikan. Atau dia mengatakan liyukhaffif, kalau enggak bisa liyukhaffif anna yawman minal adzab, mintakan kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala agar siksaan kami ini diringankan satu hari saja. Mohon kami diringankan siksaan ini satu hari saja. Bayangkan sampai demikian. Jadi seorang tak kalah mengatakan enggak apa-apa, iya. Sempat kalau masuk satu hukum saja masuk, iya. Sempat 10 atau 20. 100 hukum lamanya. Apa enggak tersiksa? Apa tidak? Tidak tersiksa. Dan itu mengerikan ya. Dan itu mengerikan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari api neraka. Bahkan di doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk dunia kami, kemudian untuk akhirat kami, dan selamatkanlah kami dari azab neraka Jahannam, dari api neraka. Tidak ringan ya, tidak ringan. Nauzubillah kalau kita masuk neraka. Maka ungkapan yang enggak apa-apa masuk neraka, ini ungkapan yang orang yang tidak mengetahui bagaimana siksaan api, betapa pedihnya siksaan api neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat bercerita tentang bagaimana mengerikannya api neraka. Nah,
Jadi kalau yang masuk dalam golongan orang yang kafir, apa dia termasuk dari tahun yang kena kesal? Enggak, mereka akan kekal. Memang akan masuk surga. Enggak akan kekal. Ya, berhukum itu orang yang masih nanti ada namanya nanti alumni neraka jahanam. Alumni neraka akan ada cirinya nanti di hari kiamat. Nabi menyebutkan bahwasanya nanti akan ada ciri alumni neraka jahanam di lehernya, akan terlihat kalau dia ini orang yang pernah masuk neraka jahanam. Nah, jadi seseorang tak kala belajar dia dengan harapan agar masuk surga tanpa melalui apa? Masuk neraka dulu. Nah, kita katakan iya benar orang-orang yang ada keimanan di hatinya akan masuk surga nanti. Tapi nggak tahu berapa lama. Yang kita inginkan adalah kita masuk surga tanpa harus masuk neraka dahulu. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, itulah yang kita minta di setiap hari kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan main-main. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang surga dan neraka agar orang benar-benar takut. Bahkan Aisyah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqin nar walau bisyikit tamra." Takutlah kalian dengan api neraka meskipun hanya dengan bersedekah dengan sebutir kurma yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya api neraka itu mengerikan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menangis dia. Kata Aisyah, "Tadzakartul akhirah." Saya ingat akhirat. Mengerikan. Kata, "Wa ma yubkika?" Wahai Aisyah, apa yang membuat kamu menangis? Saya ingat tentang akhirat. Kata Aisyah. Nah, saking mengerikannya siksa neraka. Nah, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.